Alvena Nidang, NPM 23103300, kelas 2023G, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi, teori, dan konsep bahasa dan sastra Indonesia Sekolah Dasar. Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti saya. Oke, baik. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahasa. Tentunya kita bertanya, apa itu bahasa? Yang pertama itu definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan maksud, pikiran, perasaan, dan gagasan dalam upaya membangun interaksi. Yang berikutnya sifat bahasa. Yang pertama itu bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sistem terdiri atas beberapa komponen penyusun yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Sebagai sebuah sistem, tentunya bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Yang berikutnya bahasa sebagai lambang. Lambang dapat dikatakan sebagai simbol atau perwujudan. Yang berikutnya bahasa adalah bunyi. Bahasa pada awalnya berwujud bunyi sebelum ditransformasikan ke dalam berbagai. Tidak semua bunyi yang dihasilkan manusia dapat dikatakan bahasa. Hanya bunyi yang bermakna dan memiliki lambang bahasa yang dapat dikatakan sebagai bahasa. Yang berikutnya bahasa itu bermakna. Oleh karena lambang merujuk pada suatu pengertian, maka dapat dikatakan bahwa bahasa memiliki makna. Sebagai contoh, lambang bahasa berwujud buku mengacu pada konsep sejenis alat tulis terbuat dari kertas dan media untuk menulis. Yang berikutnya bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer diartikan sewenang-wenang atau mana di mana pada awalnya pembentukan bahasa, pencocokan antara lambang bahasa dengan yang dilambangkan. Yang berikutnya bahasa bersifat konvensional. Oleh karena itulah bahasa dikatakan bersifat konvensional. Konvensional adalah kesepakatan atau perjanjian. Artinya penggunaan berbagai lambang bunyi harus berdasarkan kesepakatan antara masyarakat pemakai bahasa. Yang berikut bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif memiliki makna bahwa meskipun satu satuan bahasa jumlahnya terbatas, tetapi satuan tersebut dapat diramu untuk menghasilkan satuan bahasa lain yang tidak terbatas sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Yang terakhir itu bahasa bersifat unik. Bahasa bersifat unik karena memiliki ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki bahasa lainnya. Yang ketiga itu fungsi bahasa. Yang pertama fungsi emotif. Bahasa berfungsi sebagai alat mengekspresikan diri seperti mengungkapkan perasaan sedih, gembira, marah, kecewa, kesal, bangga, cemburu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu fungsi konatif. Artinya bahasa digunakan untuk memengaruhi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Yang ketiga itu fungsi puitik. Artinya bahasa berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan atau perintah kepada orang lain. Yang keempat fungsi patik. Artinya bahasa bermanfaat dalam membangun interaksi dengan orang lain. Bahasa digunakan untuk menjalin hubungan, memelihara ikatan, dan memperlihatkan perasaan solidaritas sosial. Yang kelima itu fungsi referensial, artinya bahasa dapat digunakan oleh sekelompok orang untuk membicarakan suatu hal yang ada di sekelilingnya. Dengan bahasa, seseorang belajar mengenai segala sesuatu dalam lingkungannya, baik agama, moral, kebudayaan, adat istiadat, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia. Ada bahasa sebagai bahasa persatuan, ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ragam bahasa Indonesia. Yang pertama itu pengertian ragam bahasa. Tentunya kita bertanya, apa itu ragam bahasa? Di sini akan saya jelaskan, bahasa adalah alat komunikasi. Secara spesifik, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa berdasarkan pemakaian yang berbeda-beda. Topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dengan lawan bicara, dan medium pembicara. Ini menurut Beckman 1990. Yang kedua itu penyebab terjadinya ragam bahasa Indonesia. Ada faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor letak geografis. Yang berikutnya ada jenis-jenis ragam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, ragam tidak resmi. Yang berikut pemerolehan bahasa. Apa itu pemerolehan bahasa? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemerolehan bahasa. Nara Veshan et al. 2014
bahwa pemerolehan bahasa merupakan prosedur yang digunakan anak-anak untuk menyelaraskan serangkaian hipotesis terhadap ucapan orang dewasa hingga dapat menentukan kaidah bahasa yang paling baik dan sederhana dari bahasa yang sedang dikuasai. Ada teori pemerolehan bahasa. Yang pertama itu behaviorisme, yang kedua nativisme, yang ketiga kognitivisme, dan yang keempat interaksionisme. Yang berikut itu ada faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa. Pertama, ada faktor biologis, faktor inteligensi, faktor lingkungan sosial, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, dan faktor kesehatan. Yang berikut tahap pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, tahap pralinguistik 1, yaitu 0,0 sampai 0,5 bulan. Yang kedua, pralinguistik 2, 0,5 bulan sampai 1,0 tahun. Yang ketiga itu ujaran satu kata, yang kedua ujaran dua kata, yang ketiga pengembangan tata bahasa, dan yang keempat kompetensi penuh. Yang berikut jenis pemerolehan bahasa. Ada pemerolehan fonologi, pemerolehan morfologi, pemerolehan sintaksis, dan pemerolehan semantik. Yang ke-C itu pemerolehan bahasa kedua dan pembelajaran bahasa. Pertama, pemerolehan bahasa kedua. Istilah pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition sempat saat ini masih menjadi istilah yang tepat untuk penguasaan bahasa kedua adalah pembelajaran bahasa, bukan pemerolehan bahasa kedua. Yang kedua itu hipotesis pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, hipotesis pemerolehan bahasa kedua. Yang kedua, hipotesis urutan alamiah. Yang ketiga, hipotesis monitor. Yang keempat, hipotesis masukan. Dan yang kelima, hipotesis saringan efektif. Yang ketiga itu tahapan pemerolehan bahasa kedua ada preproduction, early production, speech, emergency, intermediate fluency, dan advanced fluency. Yang berikut pembelajaran bahasa. Sebenarnya hanya karena proses yang berbeda sehingga timbul dua sisi istilah dalam penguasaan bahasa kedua, yaitu pemerolehan bahasa kedua seperti yang disampaikan pada bagian pertama tadi, dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa kedua diarahkan pada penguasaan bahasa untuk keperluan komunikasi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut faktor yang memengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama itu ada faktor motivasi, kedua faktor bakat, yang ketiga faktor usia, yang keempat faktor bahasa pertama, yang kelima faktor gaya belajar, dan yang keenam itu faktor inteligensi. Yang berikut penjelasan tentang pengertian sosiolinguistik. Istilah sosiolinguistik atau sosiolinguistik terdiri atas dua kata, yaitu sosio yang berarti masyarakat dan linguistik yang berarti bahasa. Secara harfiah, sosiolinguistik diartikan sebagai ilmu tentang bahasa masyarakat. Spesifik sosiolinguistik merupakan kajian mengenai bahasa di masyarakat. Yang berikut masyarakat bahasa. Konsep masyarakat mengacu pada kelompok sosial yang menggunakan bahasa tertentu. Yang pertama itu masyarakat bahasa berdasarkan sikap sosial, yang kedua masyarakat bahasa berdasarkan bahasa, yang ketiga masyarakat bahasa sebagai interpretasi subjektif psikologis. Yang berikut kompetensi strategi. Pertama, karakteristik pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah membelajarkan peserta didik tentang keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesuai tujuan dan fungsinya, bahasa Indonesia sebagai bahan pengajaran secara garis besar terdiri atas tiga. Yang pertama kebahasaan, kedua keterampilan berbahasa, dan yang ketiga kesastraan. Yang kedua itu pendekatan pembelajaran bahasa. Pendekatan pembelajaran merupakan dasar teoritis untuk suatu jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran bahasa, yaitu pendekatan tujuan, pendekatan struktural, dan pendekatan komunikatif. Yang ketiga, jenis keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kecakapan seseorang dalam memakai bahasa dalam kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, keterampilan menyimak, kedua, keterampilan berbicara, ketiga, keterampilan membaca, dan keempat, keterampilan menulis. Yang keempat itu metode dan teknik pembelajaran bahasa.
Metode pembelajaran ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis. Yang berikut itu teori belajar dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme. Menurut teori belajar konstruktivisme, pengetahuan harus dibangun sendiri oleh siswa berdasarkan pengalaman yang diperoleh dalam pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme yang pertama, menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Yang kedua, teori belajar behaviorisme. Terdapat beberapa prinsip belajar menurut teori behavioristik, yaitu proses belajar harus mengikuti karakteristik dan kebutuhan pembelajar atau siswa. Yang kedua, hasil belajar perlu diberitahu kepada siswa jika sudah segera diperbaiki dan jika benar diberikan penguatan. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Dan yang keempat, guru tidak banyak memberikan ceramah tetapi lebih kepada instruksi singkat disertai contoh untuk dilakukan sendiri. Yang ketiga itu teori belajar humanistik. Teori belajar ini berkeyakinan bahwa tujuan belajar adalah memanusiakan manusia serta memandang manusia dari aspek filosofi dan psikologisnya. Yang keempat itu teori belajar kognitif. Kognitif adalah proses dalam pikiran manusia meliputi ingatan, penyimpanan, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Teori belajar kognitif sangat identik dengan perkembangan intelektual sebab kematangan berpikir siswa sangat dipengaruhi oleh kecerdasan dan pengalaman yang dimiliki. Yang kelima itu teori belajar sibernetik. Istilah sibernetik pertama kali diperkenalkan oleh Norbert Wiener. Tetapi penggunaan sibernetik dalam pembelajaran khususnya di sekolah dasar tergolong baru dan paling baru. Yang berikut itu language arts atau penggunaan bahasa. Yang pertama, komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, pikiran, ide, dan perasaan kepada orang lain untuk berpartisipasi bersama antara komunikator dan komunikan. Komunikasi dalam pembelajaran. 5 aspek untuk menjadi komunikasi efektif, yaitu yang pertama kejelasan, yang kedua ketepatan, yang ketiga konteks, yang keempat alur, dan yang kelima budaya. Yang berikut kesantunan berbahasa. Pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan atau kesopasantunan atau etiket adalah tata cara adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi persyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Yang berikut itu language arts atau penggunaan bahasa. Yang pertama, komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, pikiran, ide, dan perasaan kepada orang lain untuk berpartisipasi bersama antara komunikator dan komunikan. Komunikasi dalam pembelajaran. 5 aspek untuk menjadi komunikasi efektif, yaitu yang pertama kejelasan, yang kedua ketepatan, yang ketiga konteks, yang keempat alur, dan yang kelima budaya. Yang berikut kesantunan berbahasa. Pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan atau kesopasantunan atau etiket adalah tata cara adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi persyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Yang berikut itu interaksi. Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain.
Yang kedua, aspek komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terjadi adanya proses komunikasi dua arah antara komunikan. Oleh sebab itu, komunikasi harus mengetahui aspek-aspek dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, fungsi komunikasi interpersonal. Fungsi komunikasi interpersonal adalah menumbuhkan hubungan sosial setiap manusia dengan cara mengurangi ketidakpastian sesuatu, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, dan berbagai transfer pengetahuan dan pengalaman secara timbal balik. Pembahasan yang berikut adalah literasi. Yang pertama itu ada literasi teks fikasi, yang kedua literasi teks non-fiksi, yang ketiga sastra anak, yang keempat literasi fungsional, dan yang kelima apresiasi anak.